Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah memasuki hadis yang keberapa? Hadis yang ke-11, Al-Hadithul Hadi Ashar, hadis yang ke-11. Membahas tentang nopo Pak Bu? Membahas tentang nopo? Perintah meninggalkan hal-hal yang meragukan ya. Kemarin kita sudah baca hadisnya, menerjemahkan, dan kita juga mempelajari beberapa kaedah atau tata cara supaya kita keluar dari keraguan. Kemarin ada berapa cara sekurang-kurangnya? Ada 3, Masya Allah. Yang pertama apa? Utamakan yang tidak boleh. Ya, utamakan yang tidak boleh. Ketika apa? Ketika itu ragu-ragu ya. Siapa yang bisa melengkapi? Betul 50% lah. Udah betul, cuma sih kurang lengkap ngarepannya. Siapa yang bisa melengkapi? Yang tidak boleh. Jadi apabila tercampur antara yang halal dan yang haram, maka sikap kita bagaimana? Tidak mengambilnya ya. Kita pakai kaidah yang melarangnya. Maksudnya ya kita jauhi saja. Ini ada yang mengatakan boleh, ini ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka sikap kita yang selamat adalah tidak mengambilnya, tidak mengonsumsinya, tidak menggunakannya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Keraguan setelahnya tidak dianggap ada hukumnya. Nggih, betul. Keraguan, ya betul. Keraguan seseorang yang terjadi setelah nopo niku, setelahnya ya maksudnya. Setelah nopo? Setelah melakukan ibadah. Ya. Maka keraguannya itu tidak dianggap. Maksudnya gimana? Ketika seseorang melakukan ibadah, sudah selesai sholatnya misalnya,
Lalu kok tiba-tiba kepikiran, miki nyong wis ruku apa urung ya rakaat terakhir. Miki nyong wis ruku apa urung rakaat terakhir. Maka keraguan yang seperti ini tidak perlu dipikirkan. Panjenengan itu sudah selesai sudah. Beda halnya ketika sedang di mana? Di tengah-tengah ibadah, ragu, kira rakaat telu apa papat ya. Maka kita pakai yang apa? Telu ya. Maka kita genapkan jadi 4. Misalnya di Isya, ragu, ini 3 atau 4 ya. Maka kita pakai yang apa? Yang 4. Nanti terus sujud sahwi. Ini kalau di pertengahan. Kalau sudah selesai ya sudah. Begitu pula dengan orang yang ragu-ragunya itu sering ya, titik-titik ragu-ragu ya. Aduh, wis rampung wudu, terus napa? Nyong miki ngentut apa ora ya? Kayane ngentut loh, ileni maning. Wis rampung maning, aduh miki nyong kira-kira basuh tangannya ngasih sikut apa ora ya? Kayane urung loh, wudu maning. Akhirnya komat isi wudu terus. Wis rakaat pertama, wis rampung wudune, aduh ragu-ragu. Miki aku ngentut maning ora ya? Kayane ngentut loh, wudu maning. Nah, kalau orang yang kena penyakit was-was seperti ini, maka keraguan-raguannya tidak diterima. Maka sudah wudu, ada ragu-ragu, langsung saja langsung sholat. Ini bagi orang yang punya penyakit was-was ya. Terus yang terakhir apa? Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan ya. Kalau sudah yakin selesai ibadahnya, rampung, maka ya sudah, nggak ada keraguan di situ. Kayak tadi orang yang sudah sholat kemudian selesai ada ragu-ragu, was-was dari setan ya. Ada perasaan kamu tadi sholat isya kayaknya 3 rakaat loh. Panjenengan udah rampung selesai ya sudah, nggak usah diulang ya. Beda halnya ketika di pertengahan. Ini sudah kita bahas kemarin ya, panjang lebar, dan sekarang bukan pembahasannya lagi ya. Sekarang kita masuk ke beberapa faedah dari hadis yang ke-11 ini. Insya Allah kita akan membahas ada 4 faedah dari hadis ini. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut. Fadhil Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa minhaj. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma ighfir lana wa liman shaykhina, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liman shaykhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina. Qala fadilatu Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan al-Husain an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-hadith an Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانه رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Jazakallahu khairan. Hadis ini berbunyi ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu terhadap sesuatu yang tidak meragukanmu. Dari hadis ini kita akan mengambil beberapa faedah, sekurang-kurangnya 4 atau 5 faedah ya. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin. Apa faedah yang pertama? Besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin. Kira-kira siapa yang bisa mengkaitkan antara faedah pertama dengan hadis tersebut?
mana yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sinten sing saged dikaitkan? Dak mayaribuk. Itu jelaskan coba. Tinggalkanlah yang meragukanmu. Ya. Itu menunjukkan besarnya kasih sayang Rasul kepada umatnya. Iya, jelaskan coba. Monggo. Agar umatnya yakin dengan apa yang dia amalkan. Ya, barakallahu fiik. Sesuatu yang meragukan yang ada dalam diri kita itu merepotkan kita nggak sih Pak Bu? Merepotkan tidak? Merepotkan. Jangankan dalam masalah agama, dalam duniawi pun, kalau kita beraktivitas dengan aktivitas yang di situ ada keraguan dalam tubuh kita, kita pun akan merasa terganggu, nggak nyaman gitu. Orang yang kerja di kantoran misalnya, kayak garap ya kabeh, sineng meja garap kabeh, terus bosnya pergi, lalu karyawannya bingung, kayak kabeh temenan apa ming separotok ya, mau digarap kabeh lembur lah jen, ternyata hitungannya ora pas, nyong rugi waktu tenaga. Ora digarap kabeh, ngejebule anu kon kabeh. Serba salah ya. Akhirnya dia mengerjakan dengan penuh ketidaktenangan. Ini dalam masalah dunia. Atau misalnya seorang ketua takmir masjid minta tolong kerja bakti anggotanya bersihkan semua apa saja yang ada di masjid. Lalu ada di antara mereka bersihna kabeh kipas anginnya barang, ventilasinya juga, jamnya juga. Apa kabeh maksudnya lantai tok ya? Tadi ketuanya cuma ngasih perintah secara umum, nggak secara rinci. Kepriwe nggih? Ngotik dirapikna kabeh, ternyata kesuwen. Dan padahal maksudnya cuma lantai, tapi nanti kalau membersihkan cuma lantai, ternyata yang dimaksud semuanya, barang-barang yang ada di dalamnya. Aktivitasnya terganggu. Karena apa? Karena ada keraguan di dalam hatinya. Begitu pula dengan masalah ibadah, Pak Bu. Orang yang beribadah di atas keraguan-raguan pasti gelisah hatinya. Aku mikir wis wudu ngentut apa ora ya? Lah salat bae lah. Pas takbir masih kepikiran terus. Wudune mikir batal ora ya? Wudune mikir batal ora ya? Sampai lupa enggak baca doa-doa di salatnya. Sing dikemutan apa? Nyong mikir ngentut ora ya? Nyong mikir ngentut ora ya? Kan gelisah hatinya, enggak tenang. Dan ini sesuatu yang tidak mengenakan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara bentuk kasih sayangnya kepada umat beliau, ya, beliau memerintahkan umatnya untuk meninggalkan segala hal yang meragu-ragukan. Dan inilah bentuk kasih sayang beliau. Karena sesuatu yang meragukan, baik itu aktivitas duniawi maupun ukhrawi, menggelisahkan hati, Pak Bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya itu selalu gelisah dengan sesuatu yang bikin dia ragu-ragu, bikin umatnya ragu-ragu. Makanya Rasulullah memerintahkan tinggalkan segala hal yang meragukan kepada sesuatu yang meyakinkan. Dan ini juga didukung dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seorang hamba di atas kemampuannya. Berarti kalau misalnya ragu-ragu terus, sudah tinggalkan.
Karena orang yang ragu-ragu terus menerus diganggu was-was setan, ya, itu sejatinya dia lagi direpotkan, ya. Allah dan Rasulnya, syariat Islam tidak pengen umat Islam itu berada di atas sesuatu yang tidak nyaman. Makanya di antara kaidahnya adalah da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan itu menenangkan jiwa, ya. Salah seorang ulama, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah, beliau pernah mengatakan, anna tarka ma yurtabu fihi rahatun lin nafsi wa salamatuha minal qalaq. Sesungguhnya meninggalkan sesuatu yang meragukan itu di dalamnya ada ketenangan dan keselamatan bagi jiwa dari kegelisahan. Dan ini terbukti, orang yang meninggalkan sesuatu yang meragukan pada dirinya kepada sesuatu yang meyakinkan, hatinya pasti akan tenang. Ini adalah faedah yang pertama yang menunjukkan besarnya kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin secara umum. Kemudian kita ke faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang kedua. Faedah kedua adalah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah kedua apa? Keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan dari hadis itu ada keistimewaannya Nabi? Nih, sinten? Siapa yang bisa? Santri bisa? Takwai 1.000 nek bisa. Monggo santri atau yang lain. Apa? Yang keras, Pak? Masya Allah, temenan gitu 1.000. Ya, santri. Enggak. Ini sebagai bentuk memuliakan ilmu, ya. Abdul Bar, ya, halal, ya. Alamat ber, sini. Abdul Bar, ambil, ya. Apa keistimewaannya? Bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan jawami'ul kalim. Ya, ini beliau nggak saya kasih tahu loh ya. Orang bean ya Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Jawami'ul kalim itu apa? Yaitu ucapan yang ringkas tapi maknanya luas sekali. Jadi beliau itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jawami'ul kalim. Mana yang menunjukkan jawami'ul kalim, ucapannya ringkas tapi maknanya luas? Ya ini, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ada sebagian ulama yang menjelaskan jawami'ul kalim itu adalah Al-Qur'an, ya, yaitu Al-Qur'an. Ada juga yang menjelaskan jawami'ul kalim itu adalah ucapan yang ringkas tapi maknanya luas. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan redaksinya itu ringkas, maknanya luas. Contohnya, ketika ada seseorang minta nasihat kepada Rasul, kasih wasiat, kasih nasihat, kasih masukan,
Rasulullah cuma jawab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Ringkas kan? Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga pernah didatangi oleh orang minta nasihat. Maka Rasulullah menjawab, kul amantu billah summastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ringkas. Itu ciri khas dari Rasulullah SAW. Bicaranya pendek, maknanya tapi Masya Allah luas. Beda dengan kita, ya. Beda dengan kulolan panjenengan. Kadang ngomong ngasih sejam, awit bermaghrib ngasih isya. Tapi orang genah ngomong apa. Orang bisa dipahami gitu. Allahumma musta'an. Ya itulah kita, banyak ngomongnya tapi ternyata maknanya kosong gitu. Skripsinya kandel banget tapi langka isine. Misalnya ya. Rasulullah SAW itu ngomong apa adanya dan itu bermanfaat ya. Jawami'ul kalim, dan itu susah Pak Bu. Susah. Apalagi bagi kita yang mungkin suka cerita ya. Nek wis cerita gue Masya Allah ngandegane ki angel gitu. Udah selesai pengen lagi cerita lagi ya. Itulah sebagian dari kita ya. Kulolan panjenengan kadang seperti itu. Nah, Nabi SAW tidak seperti itu. Dan ini pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah bersabda, bu'itstu bijawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Yaitu Nabi ketika diutus menjadi rasul ya, Nabi itu diberikan karunia berupa jawami'ul kalim. Ngomongnya ringkas tapi sangat mudah untuk dipahami. Ini faedah yang kedua. Kemudian kita masuk ke faedah yang ketiga ya. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah sesuatu yang halal pasti menenangkan jiwa. Adapun yang haram atau syubhat pasti menggelisahkan jiwa. Sesuatu yang halal pasti menenangkan jiwa. Adapun yang haram atau syubhat niku napa? Menggelisahkan jiwa. Dan ini berlaku di awal nggih. Maksudnya berlaku di awal adalah ketika seseorang mengonsumsi hal-hal yang haram atau yang syubhat, itu berlaku kegelisahan di awal. Udah wisuwe nyong dene ora gelisah-gelisah ya. Panjenengan wis sering ya, misalnya minuman keras ya. Nyong dene ki sering judi online ya. Tapi ya ayem-ayem baik ya. Bukan sekarang ya. Udah sing wis tahunan, tapi mbiyen pas awal. Panjenengan inget apa enggak? Pas panjenengan daftar judi online kowe, gelisah ora atine? Pas panjenengan pasang nomor, tuku nomor, itu gelisah apa enggak hatinya di awal? Udah pas wis sering ya. Pasti orang yang sudah melakukan kemaksiatan tersebut di awal gelisah hatinya Pak, karena fitrahnya itu menolak sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap dosa itu menggelisahkan, adapun kebaikan itu menenteramkan jiwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-birru matoma'annat ilaihin nafsu wa toma'anna ilaihil qalbu. Ciri khas dari kebaikan itu adalah menenangkan jiwa dan mententramkan hati. Ciri khas dari apa? Kebaikan itu menentramkan apa? Jiwa
dan menenangkan hati. Ustaz, aku wis melakukan ketaatan, sholat 5 waktu tak jaga, puasa Senin Kemis juga saya lakukan, tapi dening atine tesi gemrungsung ya Ustaz ya. Ini gimana? Apakah Rasulullah nuwun sewu ngedebus Ustaz? Buktinya apa? Buktinya saya udah rajin ibadah kok esi gelisah. Yang seperti ini bukan Rasul yang disalahkan, tapi ibadah panjenengan yang harus dikoreksi. Kira-kira pas ibadah niatnya udah bener atau belum? Bacaan-bacaan ketika sholat sudah bener atau belum? Panjang pendeknya sudah sesuai tajwid atau belum? Ketika puasa akeh neresulane apa sabare ya. Niatnya karena pengen ikut yang lain atau karena lillahi ta'ala. Itu sangat ngaruh sekali dengan psikis kita Pak, dengan hati kita. Ibadah yang benar dengan ibadah yang keliru itu sangat berpengaruh ya, dalam ketenangan jiwa seseorang. Nah kata Nabi, kebaikan itu ciri khasnya menenangkan jiwa, menenteramkan hati. Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Adapun perbuatan dosa, keburukan, hal-hal yang haram, itu ciri khasnya membuat hati gelisah dan jiwa itu ngerasa ganjel. Ngerasa ganjel niku sih pripun? Ya kayak anak sing ora beres gitu ya. Kayak ada yang nggak beres ya. Jadi kalau kita pengen tahu sesuatu itu halal atau tidak ya, baik atau buruk, tanyakan pada fitrah kita masing-masing, tanyakan pada hati kecil kita, kira-kira kenyonek konsumsi ini, kerja seperti ini ya, melakukan seperti ini baik atau buruk ya. Dan itu adalah kaidah lain yang Rasulullah SAW kasih kepada para sahabatnya ya. Maka dari itu ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada sesuatu yang membingungkan diri kita, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, maka sebisa mungkin kita tanyakan kepada hati kita terlebih dahulu ya, kira-kira ini baik atau tidak ya. Kalaupun kita punya ya, kalau misalnya kita punya dalilnya, itu jauh lebih baik ya, itu jauh lebih baik. Banyak di antara kasusnya, contohnya seperti tadi ya, daging yang halal bercampur dengan daging yang haram. Kira-kira nek nyong jikot siji, daging sing halal apa sing haram ya, bingung. Nek sing ternyata ini daging halal alhamdulillah, tapi nek haram kepriwe jajal, aduh, menyatu dengan daging dan darah. Cari amannya maka tidak usah. Contoh lain, bunga bank ya, kenyong wis disilih duit akeh banget kok ya. 10 juta, masa awalnya ming 10 juta ya. Paling tak tambahin lah 10 juta 500 misalnya. Tapi kan bunga dilarang ya, termasuk dari riba, kepriwe ya. Tapi nyong pengen balas kebaikannya ya. Kalau panjenengan masih ragu seperti ini, maka nggak usah ditambahin ya. Toh orangnya kalau misalnya dia berilmu juga nggak akan minta tambahan ya. Kembalikan sesuai dengan apa yang Anda meminjamnya. Contoh lain, misal nuwun sewu, masalah musik ya. Ada sebagian yang mengatakan boleh, ada sebagian yang mengatakan tidak boleh ya.
haram hukumnya. Kenapa haram? Karena ada hadisnya. Hadis riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi SAW, akan ada dari umatku suatu kaum. Rasulullah pakai kata aqwam. Aqwam itu berarti kaum. Yastahillunal hira, mereka menghalalkan hira. Apa itu hira? Hira itu kalau di kamus kita lihat adalah farjul mar'ah. Nuwun sewu, kelamin perempuan. Maknanya gimana? Menghalalkan perzinaan. Itu umatnya Nabi Muhammad akan ada yang seperti itu nanti di hari kiamat. Dengan dalih nama-nama yang dirubah. Ya misalnya nih, hari kasih sayang, ya, Valentine. Ya aslinya zina gue, ya. Berhubungan badan orang yang belum sah, ya. Wal harir, sutra. Wal khamra, minuman keras, dengan nama-nama yang dirubah. Sing jerene ki udah minuman keras, ki anggur, ya. Atau ki topi jengkang apa miring. Pokoknya namanya diganti, sementing udah kolesom. Udah minuman keras gitu. Ini jamu, ya, jamu, ya. Obat kuat, tapi aslinya ya khamr. Dan yang terakhir kata Nabi, wal ma'azif, yaitu alat-alat musik. Nah, ada yang mengatakan haram dengan dalil itu, ada yang mengatakan boleh. Yang penting untuk kebaikan. Bagaimana sikap kita? Ya pakai kaidah tadi. Apabila bercampur antara yang baik dan yang buruk, maka lebih baik tidak melakukannya. Dan hal-hal yang lain, ya. Seperti halnya udut nih. Nun sewu. Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya udah, kita milih nggak usah saja, lebih selamat insya Allah. Ya. Kemudian kita ke faedah yang keempat, ya, dari hadis ini, yaitu bolehnya menikahi sepupu. Bolehnya apa? Menikahi sepupu. Dari mana kita mendapatkan faedah ini? Dari kisah di hadis itu, ya. Hadisnya dari sinten Pak Bu? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ali sepupunya, sepupu kan nggih? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali menikahi sinten? Fatimah. Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya menikahi sepupu. Dalam Al-Quran pun disebutkan, ya, di surat Al-Ahzab ayat ke-50, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika. Jadi Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wanita-wanita yang boleh dinikahi, diantaranya adalah banati ammika, yaitu anak perempuan dari jalur pamanmu, jalur bibimu, ya. Sepupu lah, ringkasnya sepupu. Ini diperbolehkan. Inilah faedah yang keempat, yaitu mengenai diperbolehkannya menikahi sepupu. Kemudian yang kelima, faedah yang terakhir, orang yang meninggalkan sesuatu yang meragukan, ya,
seseorang meninggalkan sesuatu yang meragukan, berarti dia telah memiliki sifat warok dalam hatinya, dalam jiwanya. Seseorang meninggalkan sesuatu yang meragukan, berarti dia telah memiliki sifat warok dalam hatinya. Pertanyaannya, warok sih apa? Warok niku napa? Beda sama zuhud, itu beda. Kemarin zuhud kita sudah bahas nggih, sudah nyinggung sedikit. Zuhud itu, zuhud paling utama adalah meninggalkan yang haram dan meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu zuhud. Kalau warok, yaitu meninggalkan sesuatu yang padahal itu tidak mengapa, cuma ada rasa khawatir di kedepannya nanti, ya. Meninggalkan sesuatu yang padahal itu jane nggak apa-apa, maka dia lebih milih nggak ngambil karena khawatir ada sesuatu yang terjadi nanti, ada sesuatu yang merugikan. Contohnya Ustaz, contoh misal, ya, panjenengan lagi jalan-jalan ngelewati sebuah rumah dan di situ ada pohon rambutan. Ini Pak RT. Sedompol tiba. Nah, sedompol ya. Sedompol sih termasuknya akeh apa sebetulnya? Akeh, setengah dompol, seperapat dompol lah ya. Katakan seperapat dompol tiba. Ya mungkin sekitar 10 lah, apa 5 lah, 5 bijinya jatuh. Panjenengan lagi jalan-jalan, wih rambutan ya. Aslinya ngambil itu boleh. Cuma memang ada riwayat yang menyebutkan, kata Nabi SAW, idza ata ahadukum haiton, ya, fal yunadi sahibal haid salasan. Apabila ada di antara kalian lagi melewati suatu kebun dan kebun itu berbuah dan kalian pengen ngambil buahnya yang jatuh atau yang di atas, hendaknya dia izin dulu ke pemilik kebun, ya. Kemudian kalau pemilik kebunnya itu menanggapi, maka kita harus ngikut apa yang disuruh oleh pemilik kebun. Nah, monggo ya monggo. Ngono jikot kabeh bae kebun anu buah terus jikot kabeh ya ora kayak gitu ya. Ngambil sebutuhnya. Tapi kalau misalnya enggak apa itu namanya, tidak menjawab, boleh bagi kita mengambil yang sudah jatuh dan ada syaratnya. Makannya itu di bawah pohon itu, di tempat itu. Misalnya kayak tadi jalan-jalan di tempatnya Pak RT, lewat ada rambutan yang jatuh 1, 2, 3, diambil kan mboten napa-napa nggih Pak. Nah, dapat izin gitu. Jadi sesuatu yang remeh-temeh itu, misalnya ada yang kehilangan dan kalau diambil itu ngerasa dia nggak kehilangan, kita ngambil nggak apa-apa. Tapi karena kita memiliki warok, ya, kita tidak mau ngambil itu. Takut, mbok ternyata itu adalah sesuatu yang memang lagi dicari sama Pak RT. Ya. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Pak RT, meskipun Pak RT sudah mengizinkan tadi itu. Ya. Tapi kalau kita lebih mengedepankan sifat warok, kita tidak akan mengambilnya. Itulah warok. Sesuatu yang remeh-temeh atau sesuatu yang di situ ada syubhatnya, kita lebih menjaga diri. Kata para ulama, warok itu adalah ijtinabus syubhat, menjauhi syubhat, khaufan minal wuqu'i fil muharramat, meninggalkan sesuatu yang belum jelas karena takut dia terjerumus pada sesuatu yang haram. Itu tadi, ngambil rambutan, khawatir kalau ngambil mbok Pak RT-nya nggak ridho, ya wis lah aja. Ya, jaga-jaga itu jauh lebih selamat. Inilah sifat waro. Ya.
Dan inilah 5 faedah dari hadis yang ke-11. Yang pertama apa Pak Bu? Besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sesuatu yang halal pasti menenangkan jiwa, sesuatu yang syubhat atau yang haram menggelisahkan jiwa. Yang keempat, bolehnya menikahi sepupu. Dan yang kelima, orang yang meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu atau yang syubhat telah ada dalam jiwanya sifat wara. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.